marah-marah juga. Nah, terus nanti unsur selanjutnya ada yang namanya penguji. Penguji itu juga bukan untuk nakut-nakutin Anda supaya Anda jadi rajin, supaya enggak. Penguji itu second opinion. Opini yang kedua, opini lain dari apa yang kita diskusikan. Anda dengan mentor, dengan saya, kita diskusi. Harus ada orang luar yang tidak terlibat dalam diskusi, yang nonton, gitu ya. Nah, dia nanti ngasih opini. Opininya apa? Walaupun di dalamnya juga ada nilainya, gitu ya. Oke, jadi nggak usah takut-takut amat. Santai-santai saja, men. Oke, setelah itu, saya pingin ngecek aja sih sebetulnya. Ini 2JP kan ya. Semua sudah punya isu, sudah ada isunya. Iya, Pak. Punya, Pak, punya. Sudah ya, oke. Iya. Kalau boleh salah satu isu deh disebutin deh salah satu isu, nanti kita jadiin diskusi supaya yang lain gitu ya. Siapa yang isunya mau ditampilin? Mana isunya? Saya, Pak. Oke. Amsal Putra Muskota, silakan. Pemberani. Wajahnya serius sekali Amsal. Kelihatan, Pak. Lu masih daftar itunya, belum kelihatan isunya. Kelihatan, Pak. Sudah mulai kelihatan Amsal. Wih, keren. Ya, ini isu yang ingin saya angkat, Pak, yang hasil konsultasi dengan mentor. Oke, good. Tingginya angka diabetes mellitus. Oke. Ya. Coba diturunkan lagi kayak itu tadi. Ke atas. Saya ingin lihat atas dulu. Oke. Nama Amsal. Oke. Isu ini Anda dapat tiba-tiba satu begitu atau melalui beberapa isu? Ada beberapa isu yang ditawarkan memang, Pak, sebelumnya. Cuma saya belum buat anunya, Pak. Belum anunya itu opo. Anunya itu loh opo, Amsal. Buat anunya. Nanti di ketemu anu. Amsal ini memang. Apa? Berapa isu yang sudah dibuat oleh Amsal? Ada 3 isu yang diberikan, Pak. Ada beberapa isu yang diberikan sama... Sampai di sini ada 3 isu. Oke, ya. Stop di situ aja dulu. Stop. Nggak usah gerak dulu. Ini untuk yang lain juga. Saya sarankan isu itu nggak satu, gitu ya. Ada lebih dari satu. Baru Anda ada analisis. Akan jadi lebih keren tuh. Tugas Anda kalau dianalisis. Jadi nggak tiba-tiba satu, walaupun itu permintaan mentornya itu gitu ya. Ada 3 isu misalnya, kemudian dianalisis. Anda kalau menganalisis biasanya pakai apa? Yang lain juga boleh jawab nih. Analisis pakai apa? Menganalisis isu, memilih isu. APKL, Pak. APKL, oke. Oke, good. Jadi dari di APKL, Anda analisis, nanti muncul satu gitu. Nah, setelah muncul satu diapain? Isbon, Pak. Setelah muncul kayak Amsal gitu satu. Ternyata dari 3 muncul satu. Tingginya angka diabetes mellitus di UPT di Puskesmas Lalundu.
Despot. Despot itu apa itu? Desa potensial, Pak. Namanya? Iya, namanya Oh, desa potensial. Nama desa. Pak oke. Puskesmas Lembit. Oke, 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 oke. Jadi seperti itu. Nah, setelah isu ketemu, terus diapain? Iya. Hah? Diapain? Nur Fitriani diapain? Dibuatkan fishbone-nya. Fishbone. Oke, good. Bisa fishbone. Artinya, setelah isu ketemu, Anda cari penyebabnya. Oke. Kalau misalnya COVID di Sulawesi Tengah tinggi, yang dicari penyebabnya apa nih gitu ya. Nah, penyebab itulah yang pakai kalau mau pakai tools, pakai alat itu pakai fishbone itu. Kalau saya biasanya pakai mind map. Jadi macam-macam, boleh macam-macam. Boleh pakai segala macam. Fishbone, yang ada familiar, oke fishbone. Fishbone itu diukur dari apakah sebabnya dari manusia, apakah dari lingkungan, ataukah dari lingkungan itu gaya hidup misalnya ya, ataukah dari jadi money, material, terserah Anda pilih yang mana, cantumkan semua, nanti muncul penyebab-penyebab. Oke, setelah penyebab ketemu, segitu banyaknya, dari manusia itu penyebabnya ini, dari lingkungan penyebabnya ini, terus diapain kan? Habis fishbone. Setelah Rencana tindakan, fishbone, Pak. silakan. Setelah fishbone, Anda tetapkan penyebab yang paling paling Anda akan dominan yang Anda akan selesaikan. Jadi penyebab kan banyak gitu ya. Jadi ini fishbone itu sebetulnya kayak kayak brainstorming aja gitu ya. Dari manusia apa ini dari biasanya kalau 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 fishbone itu saya pakai fishbone itu kalau mana yang berulang gitu ya, itu kayaknya kuat nih, penyebab kuat nih gitu ya. Kalau atau kalau enggak ya kita pilih gitu yang mana yang penyebab yang mana yang paling paling eh, dominan. Penyebab dominan itu maksudnya gini, bisa jadi ini yang diselesaikan tapi yang lain juga ikut-ikut selesai gitu. Penyebab-penyebab yang lain ikut-ikut selesai gitu. Nah, gitu. Tapi paling tidak itulah fishbone itu untuk menganalisa penyebab, kemudian ketemulah penyebabnya, pilih salah satu jegret gitu. Nah, pertanyaan saya sampai di sini. Amsal, apa penyebabnya? Penyebabnya tingginya angka diabetes di kampung Anda ini. Pola hidup, Pak. Kalau dari Apa penyebabnya? pola hidup, Pak. Makanan, seperti itu, Pak. Kalau Kurang jelas. Ya, ya terus. Terus silakan terus. pola hidup, Pak, dari makanan, cara makan. Seperti itu. Oh iya, enggak. Kan Anda terus langsung kegiatan Oh, kalau yang Anda tetapkan ini apa? kalau ini lalu, Pak, cuma lantaran kerja tugas, Pak. Saya tidak ambil dari awal. Kalau yang dari awal lalu itu bukan ini isu yang saya angkat, Pak. Isu yang saya angkat belum ini. Masih membuat isu-isu, ada beberapa. Akhirnya lalu saya dapat isu tentang gatal-gatal, Pak. Jadi penyebab utamanya dari air. Tapi setelah konsul dengan mentor, diberikanlah kami isu ini. Kan kami, Pak, baru 2 minggu di tempat Oh, kerja. Jadi good. Ya, belum dapat ya. langsung isu yang betul-betul ingin Oke. kami. Jadi seperti itu, Pak. Jadi karena Ya. sudah dapat konsul dan mentor, diberikanlah isu ini. Tapi saya belum buat ke belakangnya, Pak, macam fishbone dan Oke, good. analisis. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Jadi enggak memang boleh isu itu ditetapkan mentor boleh. Order by mentor boleh. Dan itu sah itu. Yang nggak boleh itu Anda buat isu mentornya nggak setuju itu nggak bisa lanjut Anda. Ujian pun biar itu sebagus apapun ujian kami tolak karena ini untuk kepentingan manajemen. Nah, Anda yang lakukan tuh latsar itu untuk kepentingan manajemen Anda harus sebahasa dengan mentor. Itu, Pak. Oke. Inilah yang Anda harus cari dengan fishbone. Apa penyebabnya? Jadi yang Anda selesaikan itu nanti bukan
diabetesnya gitu kan. Diabetes itu kan akibat sebetulnya kan gitu. Tapi penyebabnya, katakanlah misalnya penyebabnya ada dari manusianya, misalnya gaya hidup, dari apa gitu. Terus dari lingkungan. Lingkungan bisa jadi lingkungannya itu di sana ada kultur yang kalau kalau gajian tanggal 1 harus minum gula 1 karung misalnya. Itu lingkungan, itu kan kultur, bisa jadi kan gitu. Jadi bukan dari manusianya tapi dari kulturnya, dari kebiasaan orang di kampung sana berpesta pora misalnya dengan alkohol, kan itu gaya hidup kan gitu ya. Jadi itu lingkungan ya gitu ya. Kan diabetes kan itu ya. Ya kayak nggak tahu lah Anda. Terus kemudian Anda tetapkan satu penyebab. Nah, segitu penyebabnya dapat, baru melangkah lagi. Sekarang saya ingin tanya yang lain, yang sudah berurut, sudah ketemu isu dan ketemu penyebabnya, siapa yang kira-kira bisa ditampilin supaya kita anu lah, enak ngomong, saya itu ada contohnya, keren nih gitu. Saya stop screen, Pak. Ya, oke. Ya. Stop screen dulu ya. Oke. Silakan. Gak usah malu-malu, kok kayaknya malu-malu. Siapa? Nur Fitriani? Sudah Sudah, Pak. siap? Ya. Oke. Sudah ada. Ya. Wah, keren nih. Boleh di-share tuh. Sudah kelihatan? Oke, silakan. Iya. Sudah kelihatan nih. Ya. Jadi kemarin sempat buat analisis isu beberapa isu. Nah, di sini ada kurangnya ketersediaan alat dan bahan kesehatan gigi di poligigi, kurangnya jumlah kunjungan pasien pada poligigi, rasa takut yang berlebih pada anak terhadap perawatan gigi di puskesmas, dan belum adanya dokter gigi. Nah, berdasarkan analisis isu APKL di sini, didapatkan ternyata yang paling besar itu adalah kurangnya jumlah kunjungan pasien pada poligigi. Kemudian ada juga saya buat analisis USG-nya pada keempat isu tersebut, dan didapat juga hasil kalau kurangnya jumlah kunjungan pasien pada poligigi itu yang paling urgent. Oke, stop di sini ya. Stop di sini. Antara USG dengan APKL. Nah, ini sebetulnya kalau kita membuat isu, biasanya kalau di kantor isu itu kan banyak, sampai 10 sampai gitu ya. Kemudian kita ranking dengan APKL. Ranking 1 sampai misalnya 10, 1 sampai 10. Kita nggak tentukan bahwa yang tertinggi ini. Kemudian sampai di situ biasanya kita masih bingung memilih. Gitu. Oke, kita coba tinjau dari tempat lain ya. Jadi yang kita ambil 1 sampai 4 saja gitu. Kita coba tengok dari USG. Ya, gitu. Jadi USG. Nah, kalau dari USG ternyata sama, oke, nggak ada masalah gitu. Kalau ternyata dari USG nggak sama dengan APKL, ya terserah kita gitu. Terserah kita mau yang mana nih yang dipilih gitu. Nah, itu supaya tahu latar belakangnya. Kalau Anda dengan APKL Anda sudah bisa tetapkan, sebetulnya USG itu nggak perlu amat gitu ya. Tapi kalau Anda mau berdemonstrasi, APKL mengatakan begini, USG mengatakan begini, ya nggak apa-apa juga sih, keren juga sih gitu ya. Nggak apa-apa, terserah. Tapi Anda tahu ya mindsetnya bahwa APKL itu nggak harus selalu dengan USG gitu ya. Jadi USG itu boleh-boleh aja Anda pakai. Kalau APKL-nya udah ketangkep, ya sudah gitu. Ya. Tapi yang jelas melalui proses. Oke, good. Ini lanjut. Oke, isunya udah kedapatan. Apa terus? Keren nih, keren. Why fishbone? Ya.
Keren nih, keren. Wow. Wah, kayaknya sudah selesai nih, Coach. Sempat waktu agenda 1 Pak Yamin suruh buat. Ya, oh, Pak Yamun memang cakep, paling cakep di sini, menyenangkan. Oke, WSG-nya Anda lihat pakai apa saja itu ya. Jadi kurangnya kunjungan pasien di poligigi. Iya ini yang Ya. Pak Yamin bilang, saya juga takut ke dokter gigi waktu itu saya dengar itu Pak Yamin ngomong gitu ya. Iya. Pak Yamin tuh jangan kan ke dokter gigi, ke dokter Bambang aja takut juga. Itu ada ceweknya dokter gigi Pak Yamin. Iya. Astagfirullah kata. Di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bilang astagfirullah. Oke, good. Suppliers. Oke, Iya. Anda sudah banyak 5 ya. Surrounding, suppliers, system, skills, and Terus, safety. Oke, good. Anda aja. buatkan ininya keren nih, keren. Nah, terus Anda berkesimpulan Anda memilih yang mana kira? Jadi berdasarkan fishbone-nya, jadi masalah yang saya lihat itu memang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Makanya mungkin banyak kurang pasien yang datang ke puskesmas karena kurangnya pengetahuan gitu. Karena saya lihat ya Keren. begitu sih, saya tanya-tanya, kayak enggak apa-apa, mungkin sakit tuh Keren. baru Iya. datang lagi. Iya, itu kayak Pak Yamin juga. Giginya copot baru datang ke dokter gigi. Lambat udah copot. Iya. Mumpung nggak ada Pak Yamin, kita laksanain. Oke, sudah dapat itu ya. Oke, Iya, Pak. begitu Anda dapat itu, Anda putuskan. Akhirnya langkah berikutnya, Masalah. stop dulu ya, stop dulu. Sampai di sini, teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak tentang ini? Boleh nih. Nanti kalau ada yang nggak jelas tentang fishbone, misalnya PKL dan USG, silakan. Ada yang ingin dipertanyakan? Yang lain? Jelas ya? Memang keren Pak Yamin. Enteng sekali kerjaan saya hari ini. Karena Pak Yamin. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, Selesai, Pak. kita sepakat kurangnya pemahaman ya tentang Iya, kesehatan gigi. Oke. pengetahuan. Selesai, Pak. Selesai. Iya. Oh, mungkin mau dikasih lihat lagi Terus tahapannya. bukan gagasannya kan dari Gagasannya. situ itu gagasan. Sampai sini, Cip, Pak. Hmm, Yang oke, Pak Yamin sudah ya, ketemu iya. ya. Nah, dari sini semua lihat ya bahwa Nona Nur Fitriani tadi menyebutkan bahwa yang dominan yang akan diselesaikan adalah penyebabnya adalah masalah pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi rendah. Oke, ya sekarang pertanyaannya ke Anda, terus mau apa? Anda apakan ini? Kalau mereka pengetahuannya, kira-kira apa? Gagasan Anda apa? Walaupun nggak usah ditulis lah. Sekarang direct aja langsung. Apa gagasan Anda? Meningkatkan pengetahuan mereka, Pak. Ada pacarnya di sebelah ya? Kok ngelirik-lirik ke sebelah Nurul Fitriani ini? Bikin saya cemburu aja. Nggak enak jadinya saya. Nggak dilirik saya. Apa kira-kira? Menyelesaikannya orang kalau masyarakat di sekitar wilayah itu nggak paham mau diapain? Kalau saya kemarin, Pak, rencananya itu berkolaborasi dengan tim Posyandu kayak begitu untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat di situ tentang kesehatan gigi dan mulut. Kemudian juga karena kan rencananya itu kan saya lihat rendah ya kunjungan ke puskesmas, jadi saya juga akan memberikan pemeriksaan kesehatan gigi mulut juga di situ. Jadi ada seperti kayak rujukan begitu, nanti dibuat kartu, saya buat rujukan apakah memang ada tidak pengaruh pada saat saya melakukan pemeriksaan di Posyandu dengan nanti naiknya angka kunjungan di puskesmas. Mungkin seperti itu, Pak. Yang saya pegang pertama tadi Anda katakan kolaborasi. Keren tuh. Kolaborasi itu sebuah praktek dari whole of government. Whole of government itu kolaborasi.
Jadi sebetulnya Anda itu kan kewajiban Anda ya gitu ya. Anda harus lakukan itu sendiri sebetulnya itu karena tugas pokok fungsi Anda. Tapi supaya Anda lebih lebih gampang, toh mereka itu juga Republik Indonesia gitu ya, punya tugas pokok fungsi sendiri gitu. Terus Anda berkolaborasi. Kolaborasi ini sebuah praktek dari whole of government. Keren tuh. Bagus. Ada nilai plus lagi Anda. Dan berarti gagasan Anda adalah sosialisasi. Nah, caranya nanti apa ya urusan Anda lah ya gitu. Anda menyelesaikan berarti gagasannya adalah meningkatkan kunjungan gitu. Jadi walaupun penyebabnya yang diperbaiki, maka ininya gagasannya membalik kalimat yang negatif yang Anda isukan tadi, rendahnya itu kan, rendah itu negatif. Anda akan mengatakan meningkatkan atau meningkatnya kunjungan ke polisi melalui, ya Anda nggak tahu nyebutnya apa, sosialisasi bersama atau judul sosialisasinya kayak dipakai di situ melaluinya, atau sosialisasi ini Anda sebutkan apa gitu. Oke, keren tuh. Ada pakai sosialisasi. Ya, Pak, makasih. Ya, katakanlah sudah dapat Anda katakan tadi Anda ingin melakukan sosialisasi. Oke. Kemudian setelah itu apa yang Anda lakukan? Setelah kan penyuluhan dulu. Setelah penyuluhan itu saya buat nih pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Stop dulu. Jadi Anda sudah punya ide tentang sosialisasi gitu ya, sosialisasi. Nah, sosialisasi ini secara keseluruhan atau ada sosialisasinya, ada pemeriksaannya, ada apanya gitu. Atau gimana maksudnya? Tahapan kegiatan begitu. Jadi ada penyuluhannya. Oh, jadi iya. Jadi ada Oke. penyuluhannya. Ya. Jadi ini jadi kasih satu nama yang apa sehingga apa meningkatkan meningkatkan kunjungan ke poliklinik gigi melalui, kalau gitu namanya bukan sosialisasi kan ya, ada beberapa macam gitu, melalui apa masyarakatkan gitu ya kesehatan gigi mungkin ya, yang isinya nanti ada sosialisasi, ada pemeriksaan gitu, ada macam-macam, terus ada evaluasinya yang di bawah gitu kira-kira ya gitu. Pak. Betul, asumsi saya betul deh. Ya. Pikiran saya betul. Soalnya pikiran saya lebih banyak salahnya dari benernya nih. ini lagi mau betul nih. Memang hebat Pak Yamin. Oke, good. Jadi seperti itu ya. Ini teman-teman lain bisa tangkap ini. Ada pertanyaan sampai di sini teman lain yang tentang ini, nggak apa-apa. Tanya tentang punya Anda sendiri. Boleh. Ada pertanyaan yang tadi urutan tentang gagasan tadi? Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oke, Amrizal ada pertanyaan? Saya Pak izin bertanya. Ya, gimana? Izin bertanya Pak. Ya. Ya. Silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan Pak tentang kan kita umpamanya sudah punya isu, punya 3 isu, kita sudah PKL, baru kita sudah fishbone, kita sudah dapatlah penyebabnya, penyebab utamanya. Berarti di kegiatan kita itu untuk menyelesaikan penyebab itu saja Pak? Iya Pak. Iya. Jadi misalnya isu stunting, Pak. Isu stunting katakanlah ya, Anda kenal semua stunting kan. Yang Anda selesaikan kan bukan stuntingnya kan gitu. Yang Anda selesaikan itu kan penyebabnya. Stunting itu adalah akibat dari sebuah rentetan sebab-sebab yang asinya dipakai bapaknya lah kan gitu ya, itu jadi stunting kan gitu. Itu biasanya bapak-bapak ini kita hajar bapaknya. Di sini ada supporternya, ada yang terhibur di sini dengan stunting. Jadi seperti itu penyebabnya yang kita selesaikan. Lagi Itu satu pertanyaan isu Pak. itu
isu itu begitu. Ada lagi? Ada Silakan. lagi, Pak. Nah, kan saya Ya, seandainya saya sudah dapat penyebab saya itu, Pak, dari Fispon saya itu penyebabnya itu masalah pengetahuan. Jadi oke. kegiatan saya sudah bikin penyuluhan, sosialisasi, dan saya membuat satu kegiatan yang pemeriksaan gula darah. Apakah itu masuk untuk mengatasi penyebab itu atau tidak, Pak? Atau tidak perlu saya adakan kegiatan itu? Karena kayak yang saya Boleh mau juga. atasi pengetahuannya. Seperti itu, Pak. Terserah Bapak, terserah Bapak. Jadi misalnya Bapak ingin meyakinkan gitu dengan pengetahuan ini dan pengetesan gula darah tadi itu untuk edukasi kepada masyarakat. Nih loh Pak, Bapak itu gulanya tinggi loh gitu. Apa yang saya bilang tadi, memang nggak terasa kan gitu, kadang-kadang gitu kan. Kan kita perlu proof ini ya, membuktikan bahwa orang itu kadang-kadang ngomong, wah saya ini sehat, Pak, sehat ya. Begitu dicek hancur semua dalamnya, rontok deh loh. Kan Bapak gitu. Jadi pengecekan gula darah tadi harus ada misinya, message-nya apa, pesennya apa gitu. Memang untuk mengetahui gula darah, tapi bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk meyakinkan pada masyarakat bahwa ngecek ini juga perlu Pak gitu. Bukan berarti nunggu Bapak terkapar baru dicek. Itu sih bukan dicek, kalau terkapar udah Bapak dikasihin cariin pikulan gitu. Gitu. Gitu, Bos. Oke, good. Keren, Baik, keren. baik Pak. Keren. Terima kasih banyak. Oh, banyak sama-sama. Senangnya saya ini. Ada yang lain? Siapa? Anita Sari kayaknya mau ngomong nih. Sudah begini-begini mau ngomong, mau tanya. Iya Pak, saya mau tanya Ah, sedikit. Kan ya. kalau isu yang saya angkat itu Pak lebih ke lingkup ini di dalam poli gigi saya Pak. Yang mau saya ambil itu kan ini belum optimalnya pengisian form checklist pemeliharaan alat dan dental unit serta pengelompokan alat dan bahan di ruangan poli gigi. Nah, itu Oke. kan saya tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat, tapi di sini yang saya mau perbaiki itu sistem di dalamnya. Seperti kan kalau kayak di poli gigi saya itu Pak sekarang untuk sterilisasi alatnya, kemudian dental unit yang dipakai itu belum maksimal pengecekannya. Jadi tidak ada ini kalau kita sudah kerja pasien tidak ada form yang kita isi bahwa ini alat sudah disterilkan belum. Jadi kalau kita lupa kita ini bisa jadi kita pakai alat yang belum disterilkan. Makanya yang saya mau buatkan nanti tuh Pak form pengecekannya. Terus di sana juga itu kan belum ada ini alat-alatnya belum dikelompokkan. Jadi bagaimana itu Pak? Apakah tetap bisa saya ambil? Karena kan saya tidak berhubungan langsung dengan masyarakat Pak. Saya lebih ke manajemen di dalam poli gigi. Cuman tetap ada sosialisasi Pak. Tapi sosialisasinya itu ke rekan-rekan saya yang ada di ruangan poli, begitu Pak. Keren. Jadi, Bu, yang namanya pelayanan kepada masyarakat itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau itu tidak kelompokin, terus kemudian yang lupa, dokter giginya lupa bersihin, terus dicongkelin ke gigi saya, terus gigi saya bengkak semua, saya kan masyarakat. Gara-gara ibu tidak buat checklist, bengkak deh si Bambang, bengkak sebelah. Sebelah mana ya, kanan atau kiri kan? Jadi iya, pelayanan kepada masyarakat itu nanti ibu tinggal sampaikan aja bahwa ini kalau ini kepada masyarakat dampaknya apa gitu. Kalau itu jadi tertib, tidak ada kekeliruan dan tidak ada malpraktek kan kayak gitu. Itu kan masyarakat juga itu ujung-ujungnya. Jadi keren, bagus. Itu pasti diajarin Pak Yamin tuh. Iya. Pak Yamin itu dokter gigi. Makasih Pak. Keren, Ya, ya. Iya, bagus. Tinggal nanti kemasannya, isunya, kemudian dari itu isunya kalau ibu mau lebih keren gitu ya, lebih tinggi, angkat tinggi. Karena APKL itu kan hanya itu adalah apa?
A-nya PKL itu A-nya apa? Aktual, oke? Mungkin isu bab ibu ini aktual gitu. Kemudian P, problematik. Iya, problematik gitu. Memang secara permasalahan. Tapi giliran K, kekhalayakan. Jadi orang banyak yang tahu, kayaknya nggak banyak deh yang tahu tentang itu, Cekis. Caranya, ini rahasia, jangan bilang-bilang ya. Itu rahasia, tapi jangan bilang-bilang nanti. Yang lain ikut-ikut. Ini sendiri aja Cekis. Angkat lebih tinggi. Jadi sekarang kalau mau saya tunjukkan, kita apa yang saya tanya, Anda jawab ya. Oke, Anda buka mic nih. Nah, ini main sulap. Isu ibu apa tadi? Belum optimalnya form checklist pemeliharaan alat dan dental unit serta pengelompokan alat dan bahan di ruangan poligigi. Oke. Pertanyaan saya, kalau tidak optimal yang Ibu sampaikan tadi, emang kenapa? Jawab. Jadi nanti bisa terjadi kesalahan, Pak. Alat yang belum disterilkan bisa digunakan kepada pasien dan itu bisa menyebabkan Infeksi segala macam ya. Oke, iya, stop Pak, ya. ya. Jadi pertanyaan saya, infeksi gigi di sana. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Agak Pernah nggak terjadi kesalahan itu? Pernah nggak terjadi infeksi? di sana, Pak, saya kan baru 2 minggu, Pak, lakukan Oh, pelayanan. Iya, jadi pasien di ya. sana, kasus-kasus Oke. yang kita dapat, iya. Jadi boleh juga Ibu mengangkat itu dari tempat-tempat yang nasional. Misalnya, isu yang diangkat adalah misalnya kalau di Indonesia, di seluruh Indonesia masih tingginya angka infeksi dari infeksi gigi dari pengobatan gigi. Bisa itu diangkat karena itu isu nasional gitu ya. Itu kekhalayakannya orang pada tahu. Terus nanti ditanya begitu fishbone penyebabnya apa itu? Penyebabnya tidak optimal tadi. Itu menjadi penyebab. Iya. Nah, isunya ada di tinggi, ada nasional, kekhalayakannya tinggi gitu. Penyebabnya adalah itu. Nah, itu yang Ibu perbaiki gitu. Oh, Jadi yang Ibu sampaikan tadi sebetulnya itu penyebab. penyebab. Belum Belum isu kalau isu. menurut saya. Oh, iya, Pak. Nah, isu. Jadi nanti ke bawahnya tetap sama sih, tetap sama. Cuman isunya sudah kelihatan kayak nasional gitu. Oh, iya, Pak. Salah satu contoh misalnya ASI eksklusif itu kan bagus untuk bayi kan gitu ya. Jadi misalnya ada yang ngangkat isu rendahnya pemberian ASI eksklusif oleh ibu-ibu di kampung ini gitu ya. Itu kan kekhalayakannya nggak terlalu heboh. Tapi kalau kita bilang begini, tingginya angka stunting di Indonesia, orang tuh langsung wow gitu. Itu khalayak tahu itu. Orang bayinya pendek-pendek, wah kayak si Bambang, wah, gitu. Terus pertanyaannya kenapa? Karena rendahnya memberikan ASI eksklusif itu tadi. Nah, itu yang diperbaiki. Ya, jadi ada isu, ada sebab. Kadang-kadang teman-teman ini berhenti di sebab, walaupun sebetulnya nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga Anda berhenti di sebab gitu juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Cuman akan lebih kayak horor kalau kita bilang stunting, COVID, terus Anda bilang infeksi gigi, wow, infeksi gigi, masih tingginya infeksi gigi di masyarakat. Salah satu penyebabnya itu tadi, yaitu tadi tidak dikelompokkan gitu. Wah, gitu bos. Kalau misalnya Anda mau begitu sih, oke. Jadi agak tinggi. Isunya waktu K, kekhalayakannya Anda dapat. Karena kekhalayakan itu ya seperti itu. Seperti itu, khalayak. Jadi gitu ya, bisa Pak. diangkat lebih tinggi lagi antara sebab dan isu itu supaya jadi lebih sombong. Nah,
kembali kepada pertanyaan Tuan Amsal tadi, Amsal ya, Amsal Putra Mahkota tadi, yang ditanya berarti bukan isunya yang diselesaikan, bukan. Isu itu sebuah akibat sebetulnya, akibat dari perbuatan. Maka perbuatannya lah yang dihajar gitu. Jadi ASI eksklusifnya gitu. Ya walaupun nanti akibatnya kan nggak bisa diukur sekarang juga. Masa terus begitu menyusui bajunya terus jadi panjang. Nyut 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 nggak nggak juga gitu, Bos. Nah, kalau gitu saya menyusul lagi biar saya agak tinggi lagi. Gitu. Paham ya? Paham ya di situ ya? Ya, siap, paham, Ada Pak. pertanyaan sampai di sini? Oke, ada terus gimana? Anita Sari masih mau melanjutkan? Sudah, Pak. Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke. Nah, begitu itu nanti eh, muncul ininya, muncul gagasannya. Jadi gagasannya adalah menurunkan angka infeksi, tingkat infeksi gigi pada masyarakat melalui yaitu tadi salah satu yang dipilih melalui optimalisasi apa gitu tadi itu optimalisasi ini gitu. Jadi kelihatan bahwa yang Anda lakukan ini ke masyarakat loh gitu. Dampaknya ke masyarakat. Jadi ini saatnya Anda sombong. Ini saat ini boleh sombong. Kalau yang lain-lain nggak boleh. Ini boleh sombong. Ini untuk masyarakat loh gitu. Gitu, Bos. Oke ya. Nanti ujiannya ujian sombong nih. Oke. Nah, paham ya? Wah, sudah mulai senyum-senyum semua nih. Sudah mulai mau kesimpulan. Ayo, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak izin lagi Malu bertanya, bertanya, Pak. setan di jalan, sesat di jalan. Oke, oke. Amrizal, apa? Saya izin bertanya lagi Pak tentang gagasan tadi yang Bapak sebutkan. Sebelum-sebelumnya ini kami pembelajaran dari 3 agenda ini belum dapat penjelasan tentang yang dikatakan itu gagasan. Apa ini gagasan ini kita ambil dari patokannya dari isu atau dari penyebab lagi Pak? Gagasan ini. Gagasan itu menyelesaikan isu, Oh isu. menjawab isu, tetapi melalui penyelesaian penyebab tadi. Jadi misalnya seperti tadi itu, tingginya angka infeksi ini di gigi gitu. Itu maka gagasannya akan dibalik balik aja kalimat itu. Rendahnya infeksi gigi pada masyarakat melaluinya itu cara menghilangkan penyebab tadi itu melalui optimalisasi. Walaupun sebetulnya ada 10 penyebab kan gitu ya. Nggak serta-merta dengan satu ini akan selesai infeksi, enggak gitu. Paling tidak Anda sudah mengurangi dari sisi yang ini. Sisi dari andil dari rumah sakit ini udah enggak. Kalau yang dari rumah sakit pasti enggak infeksi nih. Ya. Kalau yang dari lain-lain ya mungkin juga gitu. Jadi dia mau pasang ngelurusin gigi pakai ngelurusin paku pakai gigi gitu. Gitu itu kan kayak kuda lumping gitu bisa infeksi tuh gitu. Nah, jadi seperti itu. Gitu, Bos. Baik Pak, terima kasih. Oke. Anda belum dapat format yang ini isu terus gagasan pemecahan gitu? Nggak ada ya? Belum dapat? Tentang Belum, gagasan pemecahan gitu? Nggak ada? Nggak belum, dikasih itu? Belum ya? belum ada, Pak. Kayaknya sudah. Sudah ada? Yang format yang tadi itu yang ide, ada nilai, itu atasnya kok nggak ada gagasan ya? Ntar saya coba saya liatin ya gagasan ya. Ada Pak gagasan. Belum ada gagasannya Pak. Belum ada ya? Oke. Ntar saya coba lihat dulu ini, lihat ini kan. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan. Oke. Oke, saya share ini ya, saya share screen dulu ya. Mudah-mudahan mampu ini apa namanya? Biasanya kalau share screen tuh sinyalnya ngambek. Ini enggak, ini mudah-mudahan enggak.
Nah, udah enggak. Kayaknya hebat nih. Aduh, aduh. Oke. Terpental dikit. Bentar ya. Saya share, coba share lagi ya. Oke, bisa dilihat ini? Saya. Oke, ini jadi di tabel tadi jadi identitas unit kerja, kemudian di bawahnya identifikasi isu. Identifikasi isu itu kalau Anda punya isu ada 3 atau 4 di identifikasi isu ini, tulis semua 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, kemudian yang di bawahnya isu yang diangkat. Isu yang diangkat itu hasil tadi APKL atau USG tadi, atau dua-duanya APKL USG, itu yang ditulis di sini. Yang diusulkan untuk diangkat satu isu, oke? Nah, di bawahnya isu ini ada gagasan pemecahan isu. Nah, itu yang tadi saya tanya. Jadi setelah isu ketemu, terus mau diapain gitu ya? Itu dicari penyebabnya, begitu penyebabnya ketemu. Jadi kalau tadi tingginya angka infeksi gigi di wilayah kerja, misalnya wilayah kerja rumah sakit Donggala. Oke. Gagasan pemecahan isunya itu kita turunkan rendahnya tingkat infeksi gigi di sekitar rumah sakit Donggala melalui tadi itu optimalisasi manajemen peralatan misalnya gitu. Gitu. Jadi itu gagasan tuh usahakan membalik, jadi mempositifkan kalimat isu tadi. Oke, gitu bos. Paham ya di sini ya. Oke, keren. Nah, oke, saya lanjut pelan-pelan ya. Terus yang di bawah ini sudah siapa yang menjelaskan kemarin ya? Yang ini Pak Yamin juga yang sampai 7 ini. Ada nomor, ada kegiatan, ada tahapan kegiatan, outputnya. Sudah dicoba ini. Sudah pernah nyoba semua? Baru Sudah kegiatan Pak, sampai kalau tahap kegiatan dan kegiatan. tahapan itu, kalau output belum Pak. Kegiatan sudah dapat kegiatan. Sudah Pak, dengan tahapan. Oke. Dengan tahapan. Ada yang sudah membuat kegiatan dengan tahapan. Tolong di-share supaya lewat diskusi itu aja yang enak. Karena ini kan masih teori-teori gini. Oke. Saya tutup ya share screen saya ya. Oke, silakan. Siapa yang mau share? Kita bahas supaya enak. Share screen. Siapa mau share? Lomba. Lomba share screen. Dedi Adi Sutrisno. Kayak namanya kayak orang Jawa, Dedi. Orang dari mana, Dedi? Iya, jauh Pak. Hah? Dari mana? Dari Jawa Tengah. Uh. Tidak orang Pak. Bapak transmigrasi di Palu. Bapak orang Jawa Tengah. Wih, transmigrasi bapaknya. Sama dong kita. Sama-sama transmigran. Dari protes. Senasib kita. Senasib sepegunungan. Dedi Adi Sutrisno. Orang Jawa. Jadi malu-malu. Tapi Jawanya ini agak di selatan. Gelap. Dia gelap.
kurang terang dia. Kasih agak terang dikit lampumu deh. Siapa yang mau share? Silakan. Silakan, siapa? Salah satu supaya kita lihat sebagai contoh nanti. Izin Pak. Oke, sudah ada. silakan. Sudah ada, Pak. Ya, oke, good. Oke, ini ya. Mulai depan, mulai atas. Anda akan melakukan yang pertama, kurangnya kesadaran pasien dan keluarga terhadap penerapan protokol kesehatan COVID saat berkunjung ke puskesmas. Oke. Ini siapa ini? Ibu siapa ini yang share ini? Herlina, Pak. Elina. Oke. Anda dari mana? Dari puskesmas mana? Puskesmas Malai, Pak. Malai. Di Malai sudah ada COVID nggak? Sudah, Pak. Sudah Sudah berapa? ada. Oke. Itu harusnya yang Anda angkat sebagai isu. Angkat dikit lagi. Jadi tingginya angka COVID-19 di wilayah kerja, rumah sakit, atau di wilayah kerja puskesmas Malai. Nanti kasih datanya, nanti di penjelasan, di tulisan kasih datanya. Sudah terjadi sekian. Nah, penyebabnya, yaitu tadi, antara ini penyebab nih. Termasuk di dalamnya kurangnya kesadaran itu. Jadi Anda membantu menurunkan COVID walaupun tidak terjangkit di sini, tapi sama seperti saya, sekarang work from home gitu ya. Walaupun di kantor saya juga nggak ada COVID misalnya, tapi saya kan ini isu nasional nih gitu. Tingginya angka COVID-19 di Sulawesi Tengah. Wow, gitu. Terus penyebabnya antara lain Kurangnya kesadaran. tidak mematuhi 3M. Tidak mematuhi 3M misalnya. Nah, terus kemudian solusinya adalah Anda membuat protokol kesehatan di protokol 3M tadi di puskesmas Anda. Keren tuh. Jadi apa namanya? Gaung ininya kehalayakannya lebih heboh gitu. Wow, COVID nih. Serem nih gitu ya, gitu. Dan orang-orang ngomongin tuh tentang COVID, artinya jadi isu itu, gitu ya. Oke, itu nanti Anda pikirkan gitu ya. Tapi yang jelas Anda akan melakukan ini kan ya, melakukan penerapan protokol kesehatan. Ini kalau Anda perbesar jadi enak nih. Mata saya agak kecil jadi gini-gini kayak meneropong sesuatu. Wow, good. Oke, yang pertama membuat media edukasi. Oke. Jadi Anda akan membuat media edukasi. Jadi ini untuk semua ya. Untuk semua saran saya, Anda kan sudah punya materi ya gini ya. Nanti sambil cari-cari contoh, browsing contoh ya. Kegiatan itu minimal usahakan 4, oke? Ada 4. Nah, minimal itu. Kalau Anda bisa dapat 5, dapat 6, silahkan. Nah, jadi yang akan saya sampaikan ini adalah ada kegiatan yang sebetulnya bisa Anda cantumkan di situ. Di awal, sebelum Anda memulai, kalau menurut saya bagusnya diawali dengan konsultasi Anda kepada mentor atau kepada pimpinan. Konsultasi. Iya, Pak. Konsultasi itu bukan rencana lagi, tapi sudah ngomong, Pak, saya kegiatan ini mau saya mulai tanggal hari ini ya, Pak. Nah, itu konsultasi. Nah, jadi gitu, konsultasi itu bukan koordinasi ya, jangan koordinasi karena koordinasi itu sejajar. Kalau dengan pimpinan itu konsultasi lah. Ya. Iya, Pak. Konsultasi mentor. Nah, itu kegiatan, di sebelah kegiatan kan Ada tahapan ya. Tahapan itu minimal
minimal 2 setiap kegiatan. Jadi nggak boleh kegiatannya satu, tahapannya satu, itu bukan tahapan namanya tahap itu tahap 1, tahap 2 gitu ya. Jadi misalnya saya mau minum, tahapannya apa? Ambil gelas dulu gitu, kemudian isi air, baru minum gitu ya. Kalau Anda mau konsultasi tahapan 1, biasanya mempersiapkan bahan untuk dikonsultasikan. Jadi mempersiapkan bahan. Baru yang keduanya konsultasi. Gitu. Biasanya gitu, biasanya sih. Iya, Pak. Kenapa saya katakan harus sebaiknya pakai konsultasi? Supaya nambah-nambah kegiatan Anda. Anda toh konsultasi gitu ya. Kalau Anda nggak konsultasi, ya nggak nyaman juga karena ini satu kantor, Anda akan memulai gitu ya. Dan itu bisa meningkatkan nilai Anda di sini. Nambah lagi satu kegiatan. Gratis nih, gratis. Nggak bayar. Jadi seperti itu, usahakan seperti itu. Jadi saya cara mengisinya gitu. Kegiatan, kemudian tahapan kegiatannya itu minimal 2 gitu tahapannya, karena nggak boleh 1, 3, 4 boleh lah gitu ya. Kemudian keterkaitan nilai. Jadi harusnya output dulu nih. Outputnya dulu. Jadi setelah tahapan itu output. Iya, Pak. Ya. Setiap tahapan itu harus ada outputnya. Jadi bukan kegiatannya, tapi tahapan. Tahapan itu satu output. Misalnya ini saya contohkan ini yang punya Nona Herlina ini. Membuat media edukasi leaflet tentang protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Oke, yang pertama menyiapkan literasi tentang protokol kesehatan pencegahan COVID. Itu outputnya, Pak. Kalau Anda menyiapkan literasi, menyiapkan bahan, outputnya apa? Hasilnya apa? Ditemukannya literatur atau ada literatur tentang COVID, Pak. Kenapa? Apa? Hasilnya apa? Outputnya? Adanya literatur, Pak, tentang Iya, protokol iya. COVID. Jadi Anda menyiapkan bahan atau literatur, mencari literatur, outputnya adalah adanya literatur sudah. Gitu. Jadi output itu berupa benda. Ini tahapan kegiatan, outputnya itu. Oke. Yang kedua sekarang, membuat konsep draft, leaflet, protokol, itu dan seterusnya. Kalau Anda membuat draft, outputnya apa? Hasilnya apa? Adanya draft atau konsep leaflet yang sudah dibuat, Pak. Iya, benar. Keren. Mengajukan konsep draft kepada kepala puskesmas. Nah ini, outputnya apa? Mendapat persetujuan. Oke, good. Oleh Jadi output itu apa yang Anda inginkan di sini. Jadi saya mau melapor nih ke minta persetujuan nih. Yang Anda inginkan kan persetujuan. Jadi meminta persetujuan, ya nanti outputnya adanya persetujuan gitu ya kan. Oke, mencetak leaflet, outputnya apa? adanya leaflet yang tercetak, Pak. Adanya leaflet. Oke, sudah selesai, keren. Nah, sampai di sini yang lain ada pertanyaan nggak tentang itu kegiatan tahapan dan output? Pak, Ada yang saya bertanya? izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini kan waktu pembelajaran agenda 2, Pak, saya Hmm. sempat mencantumkan konsultasi dengan mentor pada kegiatan pertama beserta dengan tahapannya. Akan tetapi pada saat pembelajaran agenda kedua, katanya disarankan konsultasi itu, Pak, tidak dimasukkan atau dijadikan sebagai suatu kegiatan, Pak, akan tetapi dimasukkan dalam tahapan. Makanya itu setelahnya saya disuruh hapus N-nya, Pak, yang konsultasinya itu dijadikan, konsultasinya dihilangkan, Pak, di bagian kegiatan. Makanya juga sampai bingung. Oke. Konsultasi itu Anda
tergantung. Anda konsultasi misalnya tentang leaflet, oke? Yaitu menjadi tahapan ya mungkin ya, bisa jadi tahapan. Konsultasi tentang misalnya Anda sudah akan sosialisasi, konsultasi tentang sosialisasi, itu bisa jadi tahapan. Tapi kalau Anda konsultasi tentang seluruh kegiatan, Pak, 1 bulan ini saya akan melakukan ini. Itu ada di mana tempatnya? Ada di mana kira-kira? Kalau Anda mengkonsultasikan keseluruhan kegiatan. Saya akan mulai loh Pak, tanggal sekian dan nanti akan berakhir di sini. Nanti di sini akan ada sosialisasi. Saya di sini akan ada ini akan. Kira-kira ada cantolin di mana? Di kegiatan, Pak. Di kegiatan. Iya lah itulah. Ini itu yang saya maksudkan dengan konsultasi awal itu adalah konsultasi tentang kegiatan secara keseluruhan. Nah, kalau Anda konsultasi tentang leaflet, ya masukkan di dalam kegiatannya leaflet. Jangan berdiri sendiri gitu. Secara detail. Leaflet ini udah bagus nggak, Pak? Nah, itu bagian dari kegiatan leaflet, gitu kan gitu. Kalau Anda konsultasinya tentang keseluruhan kegiatan, sebaiknya oke. Kalau nanti gitu ya. Kalau nanti pengujinya bilang enggak deh masukin, ya sudah dimasukin lagi gitu. Enteng-enteng aja. Iya, Pak. Enggak usah pusing-pusing. Tapi nanti ada argumentasinya Anda sampaikan. Soalnya ini nggak bisa masuk di sini, Pak, gitu. Karena ini adalah konsultasi secara keseluruhan. Jadwal secara keseluruhan dan goalnya itu nanti mengukurnya seperti ini. Masuknya di mana kira-kira Pak? Itu pengujinya juga pusing. Oh iya, di mana ya? Jadi masukin lagi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu, Pak. Yang penting Anda tidak bingung. Pengujinya bingung nggak apa-apa. Oke. Udah gitu ya. Nah, ini hilang ya, sudah hilang ya. Jadi ada pertanyaan sampai di sini. Tahap kegiatan ada tahapan, ada output. Output itu setiap tahapan ada output. Oke. Bukan usahakan. Output adalah benda yang bisa diraba. Misalnya persetujuan itu juga kita bendakan. Persetujuan itu bisa berupa misalnya paraf. Itu kan bisa diraba itu kan. Jadi bukan menimbulkan kerja baru. Oke. Di saat akhir tadi kan saya cerita di awal baiknya dilakukan konsultasi, di saat akhir usahakan ada evaluasi. Evaluasi Anda tentang apa yang Anda lakukan. Ya nggak tahu gimana caranya, Anda yang lebih tahu. Evaluasi misalnya tadinya orang sudah sekian yang nggak pakai, sekarang turun menjadi sekian yang sudah tinggal beberapa saja yang nggak pakai masker datang gitu ya. Atau yang menata sistem administrasi tadi setelah tertata, apa ukuran sukses Anda? Kalau ukuran sukses Anda jumlah, boleh juga. Yang sudah saya tertata, sudah sekian banyak, sudah tertata. Udah, berarti Anda berhasil menata sekian. Gitu. Nah, untuk Anda yang menata arsip, siapa tadi menata arsip tadi ya? Menata yang... Saya Pak, Anita, penataan ya? alat Anita. bahan dan form checklist. Oke, form checklist. Nah, form checklist itu Anda akan membuat dari Anda masuk sampai ke depan, atau Anda nanti juga enggak ke depan ya. Jadi bukan ke belakang ya, ke depan Anda ya. Jadi enggak ada masalah berarti. Berarti nanti Anda mengevaluasinya dipakai apa enggak itu. Gitu. Anda iya, Pak. mulai ngelihat kalau. Jadi yang penting ada evaluasinya lah terakhir itu kalau bisa, supaya menunjukkan bahwa memang ini berjalan sesuai rencana Anda.
Kan saya juga ada evaluasi Pak, saya kasih masuk di kegiatan. Nah untuk tahapannya itu Pak, sudah benarkah kalau saya kasih masuk mengadakan rapat evaluasi setiap minggu oleh dokter gigi dan rekan-rekan di unit pelayanan. Jadi isinya itu kita bahas, jadi setelah dikumpulkan form checklist, kita cek isinya sudah benar dan sesuai, kemudian dirapatkan kalau ada yang kurang atau masih ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu Pak bentuk Oke, tahapan kegiatan untuk evaluasinya Pak. good. Itu bagus. Cuman pertanyaan saya, Anda bisa minta dokter gigi untuk membuat rapat seperti itu? Kira-kira? Ini baru mau saya sampaikan Pak, karena kan Ah, jadi gini, Anda juga harus membuat kegiatan itu yang ada dalam genggaman kalau bisa, gitu ya. Jadi nggak kalau ini kan bayangan saya, aduh dokter ini udah sibuk, masa ada suruh rapat dong, ini rapat dong, enggak. Bisa nggak itu evaluasi itu Anda dalam bentuk yang soft misalnya, berarti semacam bisa pengumpulan data Pak. semacam apa namanya, kuesioner gitu, kuesioner. Bagaimana nih ini itu tinggal dokternya nggak pakai rapat-rapat, tinggal ngisi, Anda kumpulin, ini sudah bagus, ini kurang ini. Dan itu nanti Anda evaluasi di terakhir, ini loh hasil dari komentar pemakainya, sudah oke gitu. Itu udah evaluasi tuh. Ya Pak, siap Jadi Pak. kalau Anda ngajak meminta dokter untuk memimpin rapat, dokter itu udah sibuk ngurusin gigi-gigi. Ngurusin Bu Gigi, Bu Gigi nggak, belum kenal Bu Gigi kamu ya? Itu temennya Pak Yamin, Bu Gigi. Ceweknya Pak Yamin, Bu Gigi. Oke, jadi Makasih gitu banyak gitu. sarannya Jadi Pak ya. ya, jadi pakai, usahakan yang ada di genggaman. Syailah. Cowok yang sudah ada di genggamanmu saja yang kamu pertahankan. Jangan Pak Yamin. Pak Yamin sudah ada yang punya. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tentang itu boleh, bebas. Apa? Saya mungkin mau bertanya, Pak. Muhammad Ulul. Iya, Kenapa bukan Ulil? Ulul. Ulil Albab misalnya. iya. Oke, Ulul Fadli silakan yang dulu. jadi. Ya, itu meleset dikit. Saya mau bertanya, Pak, untuk yang di seputar evaluasi. Terus terang, kalau untuk judul saya ambil, dia lebih ke promotif dan preventif. Saya ambil tentang stunting dan karies gigi, Pak. Iya, sebenarnya sih sebelumnya saya targetnya ke anak SD, tapi dapat kabar kalau misalnya nanti aktualisasi besar kemungkinan kan masih belajar di rumah, untuk pengumpulannya sulit. Nah, kebetulan jumlah stunting yang ada di lingkup kerja saya, Pak, Puskesmas Lembasade itu tinggi. Kebetulan teman yang dari gizi juga dia ambil tentang stunting. Nah, saya pun berpikir untuk ambil hubungannya dengan karies gigi atau gigi berlubang. Nah, Stop dulu. Stop dulu. ya, Stop dulu. Kenapa Anda berpindah ke karies gigi, tidak stunting? jadi ada kaitannya, Pak, antara terjadinya stunting dengan gigi berlubang sama anak. Enggak, Iya. saya pikir karena sama dengan teman, terus Anda, Oh, tidak. jadi sama itu nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa sama, isu Iya. sama, isu sama. Bahkan dalam satu kantor pun isunya satu sama, misalnya COVID. Yang penting Anda penyebabnya ini nanti bisa Anda menyelesaikan dari penyebab yang A, si orang itu Iya. menyebabkan dari B, nggak apa-apa tuh. Atau sama-sama A tapi keroyokan, misalnya bagiannya sama gitu, penyebabnya sama, cuman Anda di wilayah di RT 7 sampai 13 ini 1 sampai 7 gitu. It's okay gitu, nggak. Jadi itu tadi yang saya kaget, kenapa ganti? Oke, kalau itu alasannya nggak apa-apa. Iya, terus dia Karies lebih gigi. fokus ke stuntingnya, Pak, promotif dan preventif ke stunting. Saya lebih fokus ke karies giginya, gigi berlubangnya. Oke. Nah,
yang jadi masalah saya pikir-pikir tentang evaluasi Pak, karena kita lebih ke promotif preventif, hasil dalam misalnya 1 bulan nanti jangkanya ini Pak, terus terang itu biasanya belum terlihat. Iya, Oke. jadi biasanya sih belum terlihat dan butuh beberapa bulan ke depan baru dia ada perubahan sikap yang terjadi. Nah, saya mau bertanya Pak, kalau untuk nanti saya tuliskan evaluasi itu, saya lebih mengarahnya kemana supaya saya dapat tentang stuntingnya dan saya dapat juga karies giginya ada hasil dari situ Pak. Enggak, Mungkin jadi ada isu Anda saran bunyi kayak begitu. isu Anda apa saya belum nangkep nih dua isu Anda jadikan satu, karies gigi sama stunting. Atau Apa saya isu Anda? Ya, share boleh screen Pak. share supaya saya lebih jelas ngeliat. Ini kalau sama orang tua agak harus bingung saya. Bukan Anda yang bingung, saya harus bingung. Sudah mulai merasa Jadi tua saya. modelnya kayak begini Pak. Oke. Jadi masih tingginya kasus stunting sebagai penyebab terjadinya karies gigi atau gigi berlubang pada balita. Masih tingginya kasus stunting sebagai penyebab Terjadinya karies gigi berlubang. enggak gitu, Bos. Enggak Oh, gitu enggak. isunya. Anda menyebutkan penyebab ini. Jadi ini Oh, akan jangan bias. ini dihapus Kalau Pak. Anda mau berbicara tentang gigi berlubang, tingginya angka karies gigi pada wilayah kerja Anda gitu aja. Nggak Oh usah iya, Anda masukin stunting. tidak usah Pak. Iya, Oh iya. biasa itu stunting itu juga bikin karies gigi ya karena menyusunya bapaknya itu. Terus bapaknya giginya ompong gara-gara banyak menyusu. Oh iya. Berarti saya lebih Menyusu fokus jatah untuk anak. perbaiki judul dulu ya Pak. Bu Dery. ada penguji yang berdoa mudah-mudahan nggak nguji mereka saya katanya karena terlalu banyak anak tadi stunting terus menyusui oke oke karies gigi anda konsentrasi ya karies gigi oke ya karies gigi masih Iya Pak. tingginya kok masih nggak usah stunting Iya ya. ada Oh, kan saya edit ya Pak, sambil saya edit. masih masihnya dihilangin nggak usah masih tingginya apa tingginya karies gigi oke tingginya angka karies gigi atau angka karies gigi ya sudah karies gigi lah karies gigi karies gigi beruang pada balita di wilayah kerja mungkin gitu ya tapi di stop di sini pun boleh nanti Iya, Anda jelasin siap Pak. oke terus kemudian gagasan penyelesaiannya adalah Anda balik dari kalimat itu rendahnya angka karies gigi pada balita melalui apa gitu. Oh iya, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Seperti begitu, kurang lebih kayak begitu lah Pak. Oke, itu sudah men, nggak usah ke stunting lagi gitu ya. Oh iya, siap Pak. Peningkatan pengetahuan, oke. Nah caranya apa ya? Anda yang tahu lah ya. Tapi itu Siap. gitu. Gitu. Nanti lebih saya edit Pak. Oke. Ya, pantes nggak ada anu ya. Ini juga sama nggak ada konsultasi pimpinan ya. Masalahnya kasusnya sama Pak. Kita semua 10 orang kemarin masukkan konsul, Udah masukin tapi aja kita bos. hapus. Karena Masukin disuruh aja, hapus. masukin itu Iya, siap. kegiatan. Jadi Iya, siap Jadi Pak. konsultasi ini kegiatan saya pertama adalah konsultasi bos. Iya, Pak. Kenapa tidak masuk di situ? Karena yang saya konsultasikan semuanya gitu. Gitu. Iya Pak. Siap. Oke. Nah, ini satu tahapan, satu satu output ya. Iya Pak. Ini kemarin Oke. masih jenis tugas yang kemarin waktu di agenda Oke. ini saya paparkan.
Itu enggak. Sekarang saya tertarik nih. Whole Iya of Pak, government. Apa itu? melaksanakan tugas kedinasan dan Keterkaitannya? program. Oh ini kepentingan umum, keprofesionalan. Enggak. Siapa nih? Agenda 2 siapa ya? Pak Abu ya? Agenda Pak 3, Abu. Pak Abu. Agenda 2 siapa? Agenda 2 Ibu Juli. Ibu? Juli Yurnaningsi ya? Oh, Bu Oke. Yuli. Iya. Ya. Yang minta memasukkan ini WOG siapa ini? Oh, sebenarnya saya Pak dari lihat kesimpulannya Oke. begitu. Mungkin ada Boleh. kekeliruan. Jadi gini, WOG itu seringan-ringannya WOG itu koordinasi. Oke? Koordinasi. Koordinasi dengan instansi lain. Misalnya, Anda tadi sudah sempat menyebut, saya pinginnya mensosialisasikannya ini ke sekolah. Iya. Sosialisasikan ke sekolah. Artinya Anda kerjasama dengan sekolah untuk masuk di sana. Nah, itu WOG, Bos. Whole of government. Jadi, akan lebih keren lagi kalau misalnya yang melakukan sosialisasi itu justru guru penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, tapi materinya dari Anda. Itu betul-betul kelihatan WOG-nya. Anda melakukan kesehatan, si guru tetap mengajar, nggak terganggu itu. Kalau Anda datang untuk mensosialisasikan ke sekolah, sebetulnya kan mengganggu. Waktunya pelajaran nih Pak, Bapak datang mau apa gitu. Ini kan ada tambahan gitu ya. Ada tambahan gangguan di tengah perjalanan. Jadi bagaimana dua-duanya tidak terganggu? Anda sebagai kesehatan sukses dengan sosialisasi Anda tentang itu, si guru tetap sukses sebagai guru tanpa mengurangi hak dia untuk istirahat misalnya. Nanti jangan-jangan jam istirahat Anda pakai, jam apel Anda pakai. Itu melalui misalnya Anda coach si guru ini untuk menjelaskan ini. Nah, di situ masuk di dalam pelajaran penjaskes. Case-nya itu kesehatannya minta Anda Pak untuk minggu ini case-nya isi dong tentang kesehatan gigi. Selesai, keren. Si guru tetap mengajar dengan tenangnya, jamnya tetap nggak ada haknya, nggak berubah sebagai guru, tidak berubah menjadi dokter gigi kan gitu. Anda sebagai tukang gigi tidak berubah menjadi guru gitu. Tetap dua-duanya berjalan seperti biasa, tapi tujuan berhasil. Oke? Siap, Itu whole of government. Oh, keren. Terima kasih Senangnya Pak. hatiku. Terima kasih Pak. Keren. Gitu Pak. Nah, 3 nilai agenda 3 ini nggak bisa dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bisa jadi cuma satu, oke, satu saja gitu. Kalau Anda kesehatan ini cenderungnya adalah pelayanan publik. Semua pelayanan publik. Tidak perlu memaksakan ada manajemen ASN di dalamnya gitu. Oh iya. Karena ini nanti nyangkutnya ada di penyelesaian, di gagasan, oke? Gagasan apa namanya? Penyelesaian masalah. Gagasan penyelesaian isu. Gagasan penyelesaian isunya pakai apa ya gitu. Dalam manajemen apa ya? Gagasan penyelesaian isunya ini adalah agenda 3 dalam arti kata bahwa itu adalah manajemen ASN. Oke. Ya, Pak. Atau pelayanan publik. Karena ada pelayanan publik kan gitu. Kalau manajemen ASN biasanya teman-teman di kepegawaian biasanya yang bahwa ini saya akan membuat misalnya arsip yang ini supaya pimpinan saya memberikan keputusan cepat karena arsipnya tinggal klik dapat. Nah, itu manajemen ASN tuh. Nah, walaupun di dalamnya kalau dia bisa buktikan bahwa dia tidak cuma manajemen ASN dan ada pelayanan publik, nggak apa-apa sebut 2, manajemen ASN dan pelayanan publik gitu. Tapi kalau Anda nggak bisa mengatakan itu manajemen ASN, jangan dipaksa. Nah, gitu ya. Sama seperti WOG, whole of government, kalau memang Anda kerjakan sendiri, tidak berkolaborasi, kolaborasi itu artinya bergabung berdua tapi tidak saling menghancurkan. Kolaborasi. Guru tetap sebagai guru, Anda sebagai tetap tenaga kesehatan gitu. Tidak menghancurkan. Nah, itu berarti whole of government. Itu, Mas.
Ya, Keren Pak. sekali. Terima kasih banyak, Pak. Banyak ini ilmunya saya dapat. Bayar itu, ilmu bayar itu. Siap. Amin, Pak. Oke, Makasih, Pak. sudah, Saya Ulil, langsung dapat sudah. gambaran Ya, oke, evaluasinya. good, Saya sudah good, dapat good. gambarannya, Pak. Jadi teman-teman yang lain yang punya isu ada sebabnya, jangan ditunjukkan sebab itu di isu, oke? Karena sebab itu perlu studi khusus di bawahnya. Kan Ulil tadi mengatakan sebabnya stunting, nah, itu udah isunya ada sebabnya. Isunya saja gitu. Tiung, gigi berlubang. Oke. Good. Iya. Ada lagi? Gini, Anda coba susun itu. Jadi susun ininya belum ada ya, belum tabel yang saya tunjukkan tadi yang ada gagasan, belum ada yang punya itu. Belum ada, Pak. Oke, Belum, Pak. belum ada yang punya. Coba catat nomor HP saya 0811. Oke. 0811 sudah ya. 045 0818145 nggak pakai 0811145 01244. Oke. Anda kalau syukur-syukur kalau Anda punya grup WA gitu ya, satu kelompok itu, masukin saya. Nanti saya kirimin itu. Saya kirimin itu supaya saya bisa share di grup. Nanti kita ketemu lagi kapan jadwalnya? Lusa, Pak. Hari Jumat, Pak. Ya? Terima kasih, Pak. Jumat. Nah, usahakan sebelum Jumat tabel itu terisi ya supaya saya bisa lihat. Nanti Jumat kita jadikan bahan karena ujiannya kalau nggak salah hari Selasa atau Senin ya. Kata 22. Oke, ke Jumat. Nah, evaluasinya ini di bawah ini. Oke. Tanggal 22. Iya, tanggal 22 itu masih lama juga sih ya. Lama ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi usahakan sekarang hari Rabu ya. Oh, berarti besok. Besok malam boleh, besok sore boleh. Nggak lama, sedikit aja. Nggak apa-apa, jangan takut-takut salah. Begitu selesai ini, insya Allah saya kirimkan. Kalau saya dikirimin nomor HP-nya, saya kirim share itunya. Kolom itu ada isi itu sebisa Anda. Nanti kita hari Jumat ketemu. Kalau misalnya yang belum sempat dikirim, nanti kita tampilkan punya siapa, kita bahas. Kita hajar rame-rame punya dia itu supaya babak belur. Hancur lebur dia. Oke, gitu bos. Santai aja. Gitu. Ibu Sri Sulistia siapa? Saja gitu. Sri Sulistia saja gitu. Ada sambungannya. Nggak ada suara. Iya. Ini kayaknya tetangganya Tuan Dedi, bukan? Jauh, sama-sama Jawa, Pak. Oh, Jawa. Dari mana Ibu? Dari mana? Jawa dari mana? Dari Boyolali, Pak. Ya? Boyolali. Waduh. Ini teman-teman yang bukan orang Jawa saya kasih tahu. Ini. Boyo itu buaya. Lali itu lupa. Jadi bukan cuma orang tua yang suka lupa kayak saya gini. Buaya pun juga lupa itu tadi. Itu Boyolali. Buaya lupa. Untung lupa dia. Kalau ingat, buaya ingat, bahaya tuh. Oh, dasar Boyolali. Oke, good. Jadi kita Bu Muli, kita sampai jam berapa ya? Sudah tinggal 7 menit ya? Kayaknya remaining 7 minutes Iya, jam next gitu ya. 11.30, Pak. 7 menit lagi. Oh iya, 7 menit. Ya, masih ada. Masih Santai boleh. men, santai. Ya.
Santai. Masih ada boleh bertanya, boleh bertanya. Boleh bertanya, saya menjawab. Oke. Sudah. Sudah mulai gelisah. Oke. Nanti saya tunjukkan. Anda udah pernah ditunjukin apa sih yang bakal ditonton oleh penguji misalnya gitu. Yang dinilai oleh penguji itu apa gitu. Anda pernah lihat itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, mudah-mudahan saya punya. Habis ngomong terus saya pikir-pikir, punya nggak saya? Penguji itu mau lihat apa ya? Gitu. Itu biasa Boyolali itu gitu, Boyolali. Oke, nanti saya lihatin, nanti saya lihatkan di dalam. Oke. Nanti saya coba lihatin ya. Nanti hari Jumat kita coba bahas itu. Mudah-mudahan Jumat kita sudah targetnya adalah itu dulu selesai. Apa namanya? Kolom-kolom 7 kolom itu selesai. Tinggal Anda melengkapi nanti di atas-atasnya. Kalau melengkapi di atasnya kan Anda banyak lihat browsing contoh-contoh ya. Contoh-contoh ada pendahuluan, ada kemudian biasanya teman-teman suka nulis teori-teori macam-macam gitu ya. Ada nilai-nilai dimasukin, tinggal plak-pluk aja supaya kelihatan tebal ya nggak apa-apa sih dimasukin. Supaya masuk gitu. Terus baru nanti urean kegiatan dan segala macam itu nanti dalam bentuk itu aja nggak apa-apa, dalam bentuk apa namanya format itu saja nggak apa-apa, nggak usah terus dikalimatkan gitu. Tapi ada pengantar, ada itu terus baru masuk di situ. Nanti satu lagi setelah format itu adalah jadwal. Kapan Anda konsultasi, kapan Anda minta ini, dan seterusnya. Jadwal. Nanti kita bahas di hari Jumat tentang itu, tentang kemudian terakhir adalah bahan tayang. Bahan tayang itu memang tidak ada nilainya, tapi akan lebih baik kalau bahan tayangnya keren. Misalnya Anda menampilkannya nggak membaca bahan tayang. Ada kan yang paparan tapi dibaca. Ini iyalah ini bukan PowerPoint. PowerPoint itu artinya poin-poin yang punya power saja ditaruh di situ. Bukan bukunya ditaruh di situ. Itu namanya buku poin namanya, bukan power. bukan buku power. Satu buku dimasukin. Jadi nggak keren. Harus keren tuh. Memang itu dari saya katakan memang nggak ada nilainya. Cuman bisa menipu lawan. Bisa apa namanya? Pengujinya bisa kedip-kedip. Oh gitu. Itu kira-kira buat si penguji kedip-kedip. Kalau perlu tertidur. Tapi ingat jadi bahwa ujian itu bukan ujian yang akan menanya you apa bisa nggak no salah nggak kayak gitu. Penguji itu adalah filosofinya adalah yang akan memberikan opini dari orang yang tidak terlibat diskusi kayak gini, second opinion gitu ya, opini selanjutnya itu. Jadi nggak usah stres. Justru harus stres ngadepin saya tukang ngecek. Ada yang dari Boyolali, ada dari harus stres. Ada kelihatan kalau murid-muridnya Pak Yamin kelihatan tidak mudah stres kayak Pak Yamin. Tidak Pak, gitu. Tenang Pak Yamin. Oke, ya kira-kira itu tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kalau nanti di ini ada grup, saya boleh diundang di dalam grup. Saya akan masuk berikat saja di situ tentang materi yang mungkin bisa dilihat, sehingga nanti kita gampang diskusinya. Gitu kira-kira Bu Muli. Kalau saya sudah diizinkan boleh stop di sini karena tadi saya berangkatnya lebih awal, pulangnya harus lebih awal.
dan honornya harus lebih banyak. Oke, oke, thank you. Ya, makasih ya. Saya kembalikan ke Bu Muli. Terima Silakan. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya di Latsar Angkatan 22 Donggala. Ya, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita tunggu saja timingnya untuk kembali ke room besar. Menunggu nanti kita sama-sama tutup di room utama. Ya. Untuk Pak Bambang, silahkan Pak jika mau live. Saya langsung menuju PKP. Terima kasih ya. Pak. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kita tunggu saja ya untuk kita sama-sama selesai. Ya Pak Fuad ya, nanti kita sambung berikut Pak Fuad ya. Siap Pak, nanti mungkin bisa lebih intens untuk konsultasinya. Boleh, hari Jumat boleh. Ya, di konsep saja dulu, di konsep saja. Siap Pak. Oke, ya, mana ini anu apa namanya? Host ini, terima kasih host. Iya Pak, Pak Muis. Muli. Ya, oke. Pak Adi. Iya Pak Muis. Aldi Pak. Oke. Iya, sudah cukup Pak Muis. Cukup. Ya, kalau begitu Nantikan hari Jumat lagi toh? Ya, teman-teman sebelum kita tutup akhir ini mungkin Pak Fuad memimpin doa. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Fuad. Ya, terima kasih Pak Muis telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Muis. Ya, saya izin live ya. Ya. Room saya tutup ya teman-teman. Silakan beristirahat dan melanjutkan rancangan aktualisasinya.